Kan gambarnya sudah ada, contoh Nabi Adam alaihissalam. Adam dan Siti Hawa itu kan pasangan suami istri yang kisahnya Allah abadikan dalam Quran. Biasanya tantangan suami makin berat manakala istri lagi hamil, kan gitu. Kalau ngidamnya yang macam-macam ini berbahaya. Kalau ngidamnya yang enak-enak mantap. Kadang-kadang istri ngidamnya macam-macam, enak melihat suami, enak lihat muka lo yang enak bukan bawaan bayi, begitu katanya. Itu ketika Siti Hawa lagi ngidam, iblis datang kepada Adam. Kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dan di surga ini ada pohon keabadian, ada pohon kekekalan. Kalau kamu makan, kamu akan kekal, kamu akan abadi. Wa mulkin la yabla. Dan kamu akan memiliki kerajaan yang tidak pernah lapuk. Iblis goda Adam. Kebetulan Siti Hawa lagi ngidam. Yang namanya ngidam kan bawaannya ada aja. Yang nggak kepengen dipengen. Lagi nggak musim kecapi minta kecapi. Habis tuh lagi ngubek-ngubek pondok gede. Ngidam cinta sama istri. Kata Siti Hawa, mas, saya kepengen tuh sama buah khuldi. Ini larangan Allah, kata Adam. Wala taqraba hadhihi syajarah. Karena desakan istri makin kuat, Adam luluh juga. Biarin deh, kata Adam, dipetik sama Adam 3. Adam ngambil 1, Siti Hawa ngerebut 2. Kata Adam, kok lo banyakkan? Bukan saya yang makan bang, kepengen bayi kita bang. Adam makan 1, begitu makan berhenti di tenggorokan, timbul jakun. Makannya 1, jendolnya 1. Siti Hawa makan banyakkan 2 biji, begitu makan lagi 2, berhenti di 2 tempat, numbuh. Gak perlu saya sebutin, kalau saya sebutin porno. Ketika Nabi Adam melanggar aturan Allah, Allah usir Adam dari surga. Allah usir Nabi Allah Adam dari surga. Allah usir Siti Hawa dari surga. Kemana diusir? Ke dunia. Kalau di surga kita lihat apapun yang Allah sediakan gratis. Makan gratis, minum gratis. Bahkan Nabi mengatakan, inna ahlal jannati yakulun. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga itu mereka makan. Wa yashrabun. Penghuni-penghuni surga itu minum. Wala yadkhulun. Ahli surga nanti tidak ada yang meludah. Wala yataghawatun. Orang-orang surga nanti makan, minum, enggak pakai Kalau kita kan habis makan nanti pasti keluar. Ada yang keluarnya normal 4 jam, ada yang keluarnya enggak normal. Makanya buang air nikmat dari Allah. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kita bisa bayangin kalau buang air tempatnya 1 yang ngantri 20. Makanya kadang-kadang kita nggak ngikutin hadis Nabi. Nabi ajarkan kita mau masuk kamar WC, mau masuk kamar mandi, masuk WC kan diajarkan doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang ada nggak begitu. Mau masuk gedor-gedor pintu, woi siapa di dalam? Siapa di dalam? Cepetan, cepetan. Lupa baca doa akhirnya. Nah kalau di surga, orang surga itu makan. Penghuni-penghuni surga makan, penghuni-penghuni surga minum. Mereka tidak meludah, mereka tidak pakai buang air. Tetapi ketika Adam diusir oleh Allah dari surga, turun ke dunia ini, kehidupan umat manusia berbeda dengan di surga. Kalau di surga semuanya gratis, tidak ada tagihan rekening. Tapi di dunia kalau makan tidak butuh usaha, kalau minum kita harus usaha. Mau dapat uang kita harus bekerja, mau sekolahkan anak kita harus punya uang, mau sekolahkan anak kita harus punya uang, mau masukkan anak kita perguruan tinggi kita pun harus uang. Kenapa? Karena surga itu berbeda dengan dunia, karena dunia itu berbeda dengan surga. Di dunia ini semuanya tidak ada yang gratis, walaupun cuma buang air pun tidak gratis. Dipaksa kita tinggal di dunia. Yang enak surga, tapi dunia kita dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa untuk beribadah, dipaksa untuk bekerja. Tujuannya agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dengan cara berusaha. Mau masuk surga harus berusaha, mau jadi orang baik harus berusaha. Makanya beda surga dengan dunia. Kalau di surga penerangan gratis, makan gratis,
minum gratis, tapi di dunia penerangan nggak gratis. Mau terang, PLN, sebulan tagihan datang. Biar orang pada teriak kipas, kipas, orang bilang naik, tetap aja kita dipaksa untuk langganan. Kenapa? Dunia. Nah, oleh sebab itu yang pertama kita arahkan, kita ajarkan anak-anak kita, la tusyrik billah, janganlah kalian sekutukan Allah. Artinya mantapkan iman dan akidah anak-anak kita, mantapkan iman akidah keluarga kita. Kalau itu sudah mantap, yakin, percaya, jadi. Orang dulu kan begitu. Orang dulu nggak banyak yang dihafal. Kadang-kadang bacaannya bacaan yang bukan dari Quran. Anaknya jatuh, kakinya berdarah. Kalau kita kan kita bacain bismillah, kita bacain yang lain. Ini maka agak orang dulu tapi yakin. Begitu anaknya jatuh, berdarah dipegang anaknya. Mana gue lihat, dilihat berdarah dibacain jampe. Ngalang-ngalang borok pinggir kali. Ditiup, baik besoknya. Yakin. Apalagi Al-Quran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang tua kita dulu, Masya Allah, maghrib dia nggak turun dari baliknya. Ibu-ibu kita dulu, Masya Allah, maghrib nggak tinggal dari sejadahnya. Makanya anak-anaknya pada bakti. Kenapa? Karena orang tuanya bakti sama Allah. Makanya ukuran kita nih, kalau orang masih berani sama kita, berarti itu satu tanda kita masih berani sama Allah. Kalau kita udah takut sama Allah, benar-benar takut, yang lain pasti takut. Nabi, karena dia benar-benar takut sama Allah, akhirnya bukan hanya manusia, binatang buas takut sama dia. Kenapa? Karena Nabi udah takut sama Allah. Makanya anak muda, ngukur diri kita nih, kita udah takut belum sama Allah. Ngukurnya gimana? Ngukurnya jangan dekat macan. Kalau macan takut sama kita, berarti kita udah takut sama Allah. Kalau macan nomplok kita, itu nasib lo dah. Orang tua kita dulu, Masya Allah, makanya anak-anaknya pada bakti. Kenapa? Karena bapak-bapaknya lebih dulu takwa kepada Allah. Saya ingat cerita saya punya guru. Saya punya guru Ki Haji Ahmad Junaid dari Minangkabau. Dia ceritain tentang Muallim Yunus Masasi. Itu waktu Ki Haji Yunus Masasi jadi mubalik, setiap pulang ceramah dia nggak pulang ke rumahnya tapi pulang ke rumah ibunya. Bawa besek, bawa berkat, tahu berkat? Kalau habis acara biasa ada berkat tuh, berat disikat. Itu begitu dia bawa berkat pulang ke rumah ibunya. Dia nggak pulang ke rumah nggak pulang ke rumahnya dulu, pulang ke rumah ibunya. Sampai rumah ibunya, Mi, saya habis ceramah nih, Mi. Dikasih bungkusan, dikasih amplop. Umi buka deh. Dia belum buka, ibunya buka lebih dulu. Dibuka sama ibunya 250.000. Ibunya ngambil 50.000, dia ngambil 200.000. Ini bungkusannya, Mi, dilihat ada pisang Ambon, dipotek dulu sama emaknya. Kenapa? Ibunya takwa. Kalau sekarang kadang-kadang nggak begitu. Kita pulang ceramah, pulang dari mana-mana, gajian. Nih, saya dapat duit berapa gajian? 700. Nih, gua ambil 50, gua 150. Orang dulu benar-benar takwa kepada Allah. Kenapa? Baktinya luar biasa kepada Allah. Hidupnya pada berkah. Lihat orang-orang dulu, kadang-kadang anaknya nggak pada sekolah tapi pada berkah. Sekarang yang anaknya sekolah, yang gelarnya bertumpuk, yang titelnya bertumpuk, ada S1, ada S2, ada S3, mulai dari dokter Andes sampai dokter Ambles. Yang punya gelar doktor, yang punya gelar profesor, PhD, PPD, Bajai, numpuk gelar di negara kita nih. Kelihatannya kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Ibadahnya nggak cakep, orang Betawi bilang. Kalau dulu kan maghrib yang laki-laki Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratim mustaqim. Kan begitu. Besok habis sholat maghrib nggak turun dari bareknya, nggak turun dari tapangnya, dibaca lagi idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Sekarang nggak begitu, habis maghrib cek ditonton.
Benar apa benar? Makanya kalau mau berkah kayak orang tua kita dulu, maghrib matikan TV, setuju? Yang setuju 2, itu juga jangan-jangan punya TV di rumah. Kita kalah sama orang dulu sini. Ini saya banyak dapat cerita sama orang dulu, ibadahnya Masya Allah. Makanya kalau kita lihat sekarang ini masjid cakep, masjid kita cakep, musola kita cakep, tapi beda sama orang dulu ya. Kalau orang dulu rajin-rajin, sebelum subuh tarhim. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Gitu ya, enak. Itu orang dulu tuh, saya masih ngalamin juga tuh begitu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Akhirnya dari rumah, yang nggak sempat mandi wudhu jalan ke musola, jalan ke masjid. Yang sempat mandi menuju ke masjid. Sekarang yang begitu udah jarang. Miknya kencang masuk ke rumah kita, bukan terhim teriak-teriaknya nakutin. Bangun, bangun, subuh. Ini kalau manggil-manggilnya kayak begitu, maaf, kalau manggilnya model kayak begitu, barangkali kita yang lagi jalan menuju ke masjid cabut balik lagi ke rumah. Sampai rumah bininya tanya, bang, abang kok udah balik aja bang, nggak jadi ke masjid? Enggak ah, kenapa? Habis gua takut sama yang teriak di masjid. Emang siapa sih bang? Jangan-jangan Dracula nyasar ya? Kenapa begini nih? Ibadah kita kurang. Kalau Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Artinya pun kita diperintahkan untuk menyembah Allah, gantungkan keyakinan kita setinggi mungkin kepada Allah. Sekarang kita memang bersyukur nih, Islam di negara kita termasuk umat mayoritas, keluarga muslim banyak, kampung muslim banyak. Tapi kita lihat sekarang kampung-kampung muslim udah pada berubah. Kalau dulu orang pada bilang, maaf kampung saya, di kampung saya dulu ada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ada Habib Abdullah bin Salim Al-Aqas, ada Mu'alim Marzuki, macam-macam ulama-ulama banyak. Sampai-sampai orang-orang bilang Kebon Nanas gudang ulama, Kebon Nanas gudang kiai, Kebon Nanas gudang habaib. Kalau dulu ulama-ulama masuk dari mana-mana ke kampung kita, kiai-kiai masuk ke kampung kita. Tapi hati-hati sekarang, yang masuk ke kampung kita bukan cuma ulama, kadang-kadang bandar togel, bandar narkoba pun masuk kampung kita. Benar apa benar? Bapaknya udah sekarat, istrinya deketin nangis, anak-anaknya pada ngerubungin nangis, ketakutan kalau bapaknya mati. Bapaknya cuma orang bilang udah sakratul maut. Orang bilang udah buka bajunya. Begitu mau dibuka bajunya, di kantongnya ada lembaran wasiat. Jangan-jangan harta bagi berapa, mau bagi berapa nih, mau dapet tanah bagian mana, mau kontrakan yang mana nih. Wah, ada surat lembaran putih. Kata istrinya, sini ibu yang lihat. Kata anaknya, biar saya yang baca bu, saya kan bisa baca. Diambil sama anaknya. Begitu dibuka, bukan wasiat togel. Ini maaf ini yang namanya maksiat sekarang merajalela di mana-mana. Maaf ini tantangan kita. Kita bersyukur umat Islam di negara kita termasuk umat yang mayoritas. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sama-sama didengarkan mau'izatul hasanah. Tentunya mudah-mudahan saja dapatlah kita amalkan sama dengan sebaik-baiknya. Acara demi acara akhirnya sampailah pada acara terakhir, yaitu acara kita akan ditahtimkan dengan bacaan doa oleh Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Salahuddin. Kepadanya kami doa.
صل وسلم على محمد الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي يا كريم عظيم سلطانك. اللهم يا باسط يديك معتيا يا من يدار بيد من كفر بك يا من نزل في ذات وصفات يا حبيبا يا غير ولا يعول عن يا من اشتنى لنا من قدرة القيومية ويقضي قدر من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك بجاه نتوسل إليك بشرف ذات المحمدية ومن ملاك الأنبياء بسورته وأوله وبهديك وبك من البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه بالهداية والأفضلية الذين بذلوا مخلصا يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته والمنهج والخصوصية الذين استبشروا بنعمته وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال أن كلنا حاضرين وتخلصنا عن نفس الشهوات وأدوار القلبية وتحقق لنا من الأعمال ما بك ظلمنا وتكفينا كل دائمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهوى الهوى وتجمعنا من اسم اليقين قلوبا دائمة يمنا وتقوعنا كل ذنب يقينا وتقوعنا كل ذنب جنينا وتخرج منا قومك وتوحيد لنا من صالح أعمال ما صدر وتعمنا بك سميع بالحق وحقك وتبيع عمن سواك بنا اللهم انك جعل كل سائل مقاما ومزيا وكل رجل مقام فيك رجاء فقد سالناك راجين وعيبك لدنيا وكلنا منك رجونا اللهم انت الوعد والشفاعه والرميه ربنا رب هذه الليله الاثنين المباركه واجرا اللهم يا هذه البلد والسائر بهذه السامعين والضرافية واسقنا غيثا يعم من شيرة سيفه السبسب واغفر لنا ولناس جاد الورود وحفرة المالكية سيدنا جعفر من إلى برز النبي نسوته ومكتبه سلام المرسلين فاتحة. Amin wa rahmatullahi ya karim ya rahmatullahi alhamdulillah ya rahmatullahi ya rahmatullahi Allahumma tufina wa afina wa muslimin wa qina wa iyyahum syarrul zalimin wa qina wa iyyahum syarrul zalimin wa qina wa iyyahum syarrul zalimin Allahumma sahibid dunya wa din wa ta'ala bala wal waba wal fitna wa ta'un ma la yata'awwana bi'idka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya subhanakallah wa ta'ala ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillah Di akhir bacaan doa, maka seluruh acara sekali sudah. Untuk selanjutnya kepada panitia untuk mengatur berupa konsumsi yang akan dikeluarkan yang diberikan kepada jamaah sekalian. Hadirin dimohon tetap di tempat. Nanti panitia memberikan berupa bus atau lain-lainnya nanti diatur oleh jemaah yang ada dan berupa fawakih atau buah-buahan yang ada di hadapan nanti tolong langsung dibawa saja diisi ke tempat yang sudah disediakan. Juga kepada terutama rombongan besan program Bapak Haji Mujid seluruhnya untuk dimohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Nanti kepada Sebagian ke sana, sebagian ke sana. rombongan besan dan itu yang program Bapak Haji Mujid dimohon kesediaannya untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Silakan, tolong diatur dan orang sapi juga tolong diberikan.
Akhirnya sebagai pengacara mungkin ada kekhilafan dan kurang suatunya. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مجلس أنت فيه فتنة تامة سهر والسلام هينا مني مجلس أنت فيه فتنة تامة السلام والسلام ولا حب وقلب هائل وفراس هائل من كتبها ومن الشوك رسول بيننا ونجيب جدلا كسلام ومن الشوك رسول بيننا ونجيب جدلا كسلام أنا حبيتك والله ليتك وأنت يا عينك مهرب بالغالي هي هي صبري علي يا صادق
tulisan na. Pangapeng dulu lah. Dah, salah. Waduh, salah. Orang sekalian. Salah lagi ada. Ini bang. Ayo. Iya, iya. Ibu mana? Umi mana Umi? Umi. Umi. Ada Pak Jiman. Umi mana Umi? Sini Pak Ji. Ada ibu Umi. Nah, Pak Ji bisa. Nah, kamu dia. Ini sama Pak Ji ya, nyari-nyari itu. Iya, keker, kan. Pak. Alhamdulillah saya tahu. Ini siapa itu? Ntar Pak Haji Bambang. Yang berapa dia? Ntar asal katanya. Jadi sini dulu Pak Haji. Ya, udah bisa pulang hari ini. Gimana Pak Syed? Pak Syed. Umi. Katanya mau ikut. Gak ada, kita sempat ngirim aja. Ngirim aja. Katanya mau ikut. Iya. Salam saya juga. Saya juga nyasar tadi. Nyasar. Tapi orang-orang udah main datang. Belum ntar Haji Bambang. Haji dan ini. Haji. Mau udah mau pulang aja. Sama adik yang itu juga apa?
nyanyi itu tak ya. Boleh sama Saya ke sono kapan? Tadi. Mana ya? Iya. Apa siapa? Apa ini? Oh. Jangan kau nanya, jangan kau bohong udah. Cuman sampai di Waraka. Iya. Aduh, Muhammad sekarang bareng. Iya. Benar. Belum sempat. Hah? Belum sempat. Itu bahaya juga. Gimana sih sekarang? Di warung. Wah, lagi itu. Lagi sibuk. Saya jadi sudah ketemu sekarang. Hebat. Pengembala kamu. Sewa. Mereka kata saya. Harapan balik lagi. Iya. Iya, kapan balik lagi? Harapan balik lagi. Iya. Ada harapan. Ada harapan balik lagi. Iya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Ini rumahnya tuh. Ayo udah pindah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi zawil ilmi wal yaqin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basharan fajalahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Yang kami hormati Sohibul Bait beserta keluarga, yang kami hormati rombongan besan mempelai wanita, yang kami hormati para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta yang sama-sama kita cintai kedua mempelai yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta puja kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat Islam dan nikmat sehat dan afiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita sanjungkan salawat dan salam kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz-zulumati ilan nur dari zaman ilmiah hingga dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita buka acara kita dengan membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan sesuai yang kita rencanakan. Kamera apa ini? Benar. Saya apa bang? Apa tenang aja. Nyanyi. Iya, bapak-bapaknya di rumah. Oke kok. Aduh gitu. Dari tahun berapa nih jadi tukang masak nih? Tahun. Ya, tadi lagi berapa? Ayo jadi Tahun 80 bang. Jangan dibilang Pagi dong bang. Tahun 94. ya. Masih baru itu mah. Ya, lagi kan di bangku yang berapa? Berapa? Udah berapa tahun kemarin? 6 tahun, 7 tahun. Tukang masak tahun 80 bang. Kalau zaman sekarang itu udah warna ya? Zaman sekarang. Nih dia. Tuh, ada hijau-hijaunya. Mau zaman dulu? Ya udahlah. Nih dia. Kamera itu ya ada bukan ini. Bang Adu. Saya dong. Saya tangan lagi ya.